Sayang. Itu gimana sih, Mas? Hati-hati dong. Itu kamar lagi tutup dulu lagi. Kenapa sih? Yang pembahasan kamu merah Itu kenapa sih? Kasar banget sama suami kamu. Itu kan aku gak cinta sama dia, Bu. Udah aku coba selama setahun ini buat cinta sama dia, tapi aku gak bisa, Bu. Salma nggak salah. Aku yang salah. Tuh, Bu denger kan? Aku gak salah. Kasian banget Mas Aka. Selalu aja gak dianggap sama Mbak Salma. Coba aja dulu Mas Aka nikahnya sama aku. Gimana kalau kamu bikin program bayi tabung aja? Aku tuh gak mau punya anak dari dia, Bu. Aku cuma pisah kok dari dia. Aku udah coba selama setahun ini buat cinta sama dia, tapi gak bisa, Bu. Cinta itu pasti akan datang. Ya, tapi sampai kapan, Bu? Ini aku udah sabar loh, Bu. Ya ampun, Mas. Kamu ngapain pakai cemburu segala sih? Aku ingin kamu cepat pisah sama suami kamu. Aku itu cintanya sama kamu. Aku gak cinta sama suami aku, Mas. Apa nih, Mas? Kamu suka kan sama kakak ipar kamu? Enggak Bu. Kamu jangan bohongin ibu deh. Ya aku suka sama Mas Aka. Awalnya aku cuma kasihan sama Mas Aka. Kamu harus pergi dari sini. Ibu awas! Lampunya malah kena ke ibu, Mas. Emang aja ibu kamu itu sedang apes. Kamu yang udah nyakitin suami kamu, terus kena ibu. Mbak, aku bakal laporin semua ini ke Mas Aka. Kamu lihat aja. Jangan. Jangan! Mas, minum dulu air putihnya. Makasih, Lan. Kok Mas Salma belum pulang? Salma masih belum pulang kerja. Sebentar lagi juga dia udah pulang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku punya sesuatu buat kamu. Nih. Ya ampun, Mas. Mas, ini kan tas inceran aku. Kok kamu tahu sih? Suka banget, bagus. Iya, aku sempat perhatiin kamu tuh ngeliatin tas itu di handphone kayak gimana gitu. Kamu senang? Senang banget, Mas. Makasih ya. Ya udah ke kamar dulu ya, Mas. Nah, kamu buatin dulu dong minuman buat istri suami kamu. Kamu capek habis pulang kerja. Ya ampun, Bu. Aku juga capek kali. Aku kan baru pulang kerja. Udah, mendingan ibu aja yang bikinin. Kan ibu udah bilang, mendingan kamu berhenti kerja. Suami kamu itu pengusaha sukses. Bu, aku tuh kan kerja ini passion aku. Udah, Bu. Gak apa-apa. Biarin Salma kerja daripada dia suntuk di rumah. Aduh, gak usah dipijit, Mas. Tuh, Bu denger sendiri kan? Yaudah, Mas, aku ke kamar dulu ya. Capek debat sama ibu. Pasti aku aja terus yang salah. Ya udah, ibu aja yang buatin minuman ya. Ibu udah santai-santai aja di sini. Aku aja yang bikin minum kayak biasa ya. Mas, sebentar ya. Aku bikin minuman. Sini ibu yang bawa. Makasih, Bu. Lan, Ayo, Mas. minumannya boleh minta bikinin satu lagi buat Mbak Salma? Boleh dong, Mas. Boleh banget. Nanti biar aku bawain ke kamar. Kasian kan, Mbak Salma juga capek kerja. Mas Aka nih orangnya perhatian banget ya. Baik banget sama mbak aku. Padahal mbak aku cuek banget orangnya. Maafin kakakku ya, Mas. Nggak gitu dong. Lan, Mbak Salma sama aku kan dijodohin. Jadi wajar kalau cinta itu butuh proses. Tapi ibu bersyukur sekali. Salma punya suami yang sabar, pengertian seperti kamu. Ini aku minum di kamar juga bareng sama Salma. Sayang. Itu gimana sih, Mas? Hati-hati dong. Itu kamar lagi tutup dulu lagi. Kenapa sih? Yang pembahasan kamu merah banget. Kenapa panas, sorry. Aku ambilin sebatang obat ya. Ya nggak apa-apa kok. Tadi Salma nggak sengaja nyenggol gelasnya, Bu. Itu kenapa sih? Kasar banget sama suami kamu. Ibu udah tahu kan kenapa?
Itu karena aku gak cinta sama dia, Bu. Udah aku coba selama setahun ini buat cinta sama dia, tapi aku gak bisa, Bu. Jadi karena itu aku gak bisa bersikap baik sama dia. Itu nggak bisa dijadikan alasan. Biar bagaimanapun kamu harus minta maaf sama dia. Salma gak salah. Aku yang ceroboh. Aku minta maaf ya sayang ya. Tuh, Bu denger kan? Aku gak salah. Jadi buat apa aku minta maaf? Maafin ibu dengan sikap Salma. Ibu jangan minta maaf. Ibu kan gak salah. Kasian banget Mas Aka. Selalu aja gak dianggap sama Mbak Salma. Coba aja dulu Mas Aka nikahnya sama aku. Mani. Happy anniversary sayang. Nih Mbak, kuenya aku taruh di sini ya. Selamat ulang tahun pernikahan yang pertama ya. Sekarang ditiup dulu lilinnya. Kamu tiup dulu. Sayang, aku punya hadiah untuk kamu. Semoga kamu suka ya. Ibu hanya bisa berdoa semoga kalian semakin bahagia. Kasih ya, Mas. Dan kalian bisa hadiahkan ibu seorang cucu. Duh, jangan sampai deh aku hamil. Amin. Amin. Karena aku gak cinta sama Saka. Sayang, maaf aku angkat telepon sebentar ya. Gimana kalau kamu bikin program bayi tabung aja? Ibu tuh apaan sih, Bu? Aku udah coba selama setahun ini buat cinta sama dia, tapi aku gak bisa, Bu. Ibu yakin kalau cinta itu pasti akan datang. Ini gimana sih? Tapi sampai kapan, Bu? Ini aku udah sabar loh, Bu. Aku tuh gak mau punya anak dari dia, Bu. Aku cuma pisah kok dari dia. Intinya, perjodohan ibu dan ibu Mas itu gagal, Bu. Gagal. Tapi aku gak pernah bisa cinta sama dia, Bu. Dan tekad aku udah bulat, aku mau pisah. Kalau sampai kamu lakukan itu, lebih baik ibu mati aja. Saka itu suami yang baik. Dan dia itu cinta sama kamu. Yuk, ya udah ya. Ya aku coba lagi deh. Demi ibu. Apa itu? Hah? Ya Allah, kenapa pasang jadi pada pecah kayak gini ya, Bu? Ini juga siapa sih yang ngirimin telur busuk kayak gini? Apa kamu punya musuh Mbak? Jangan-jangan ini buat neror kamu lagi. Kok berantakan kayak gini? Ada apa ya? Ibu juga nggak tahu. Tiba-tiba vas bunganya pecah. Terus ada yang kirimin telur busuk lagi ke sini. Atau jangan-jangan ada yang nggak suka sama Salma? Atau dari saingan bisnis kamu, Saka? Cuman orang iseng aja kali, Bu. Nggak mungkin orang yang nggak suka sama Salma atau saingan bisnis aku ngelakuin ini. Salma bener kayaknya. Semalam kamu kan kirim telur busuk ke rumah aku. Salma sayang, aku emang sengaja ngirim telur itu karena aku cemburu sama kamu. Karena kamu merayakan anniversary sama suami kamu. Aku itu cintanya sama kamu. Kamu ngapain pakai cemburu segala sih? Aku gak cinta sama suami aku, Mas. Aku ingin kamu cepat pisah sama suami kamu. Karena aku tahu kamu gak mencintai dia, Salma. Kamu hanya perjodohan sama dia. Ya tapi gak semudah itu dong, Mas. Aku juga gak cinta sebenarnya sama suami aku, tapi ibu aku maksa supaya aku bisa cinta sama Saka. Aku tuh lakuin semua ini demi ibu aku. Padahal aku cinta itu sama kamu. Udah mendingan kamu sabar-sabar dulu. Kita jalanin ini dulu ya. Oke? Tapi jangan sampai ada yang tahu. Mau apa nih Mas? Ngapain kamu pegang-pegang dia? Kamu sih istrinya Pak Saka kan? Tuh, kamu itu udah bersuami kan? Kan bisnis suami aku ya kan? Pak Saka? Pan, baru datang. Baru banget. Kenalin, istri saya, Salma. Ivan. Sama. Kamu itu perempuan udah bersuami. Ini kan bisnis suami kamu loh. Terus masih mau pacaran sama suami orang?
Kamu perempuan gak tahu diri. Cukup, jangan keributan kantor aku. Sekarang kamu udah pulang ya. Kenapa harus aku yang pergi? Harusnya dia yang pergi. Ngapain dia godain suami orang di sini? Rina aku. Perempuan gak tahu diri. Aku mau kejar, Mas. Ya Rina, jadi aku malu di sini ya. Sekarang kita pulang, kita selesai di rumah ya. Ada waktu. Malu. Yang bikin sini malu nih kamu. Mas, salah aku apa? Kurang aku apa, Mas? Rina jujur ya. Apa sih kamu duain aku? Aku udah bosan sama kamu. Pernikahan kita 5 tahun tapi begini-begini aja tau nggak? Yaudah, aku coba maafin kamu ya, Mas. Tapi kamu putusin perempuan itu ya, Mas. Enggak Rina, Salma itu sumber kebahagiaan aku. Jadi aku gak bakal putusin dia. Keterlaluan banget sih, Mas. Oke, aku akan laporin kamu ke polisi. Dugaan kasus korupsi kamu waktu itu. Kamu jangan macam-macam ya Rina. Kamu yang macam-macam duluan, Mas. Berani kamu laporin? Awas kamu Rina ya. Siapa suruh kamu pilih perempuan itu? Kamu itu sama dia udah sama-sama punya pasangan loh, Mas. Kamu siap-siap aja. Rina tunggu Rina. Rina tunggu. Macam-macam ikut. Ya, aku apa dia? Mas, Rina, kamu macam-macam Rina. siapa suruh kamu lebih pilih perempuan itu daripada istri kamu sendiri? Rina, seperti sekarang kamu tidak bisa gerakin badan kamu karena kamu sudah kena stroke Rina. Dan kamu harus pakai kursi roda sekarang. Dan aku semakin yakin untuk pisah sama kamu. Karena kamu sudah tidak berguna buat aku. Kenapa? Dengar ya Rina, mulai sekarang aku talak kamu. Udah kacau ketahuan. Gimana ya keadaan Mas Ivan? Aman gak ya? Istriku barusan jatuh di rumah. Halo, Mas. Dan dia nggak bisa gerak dan bisa ngomong. Gimana, Mas? Jadi rasa kita sekarang aman. Untung aja istri kamu stroke. Dan dia nggak bisa ngomong, jadi dia nggak bisa bocorin semuanya ke orang lain. Ya udah, Mas. Mas Salma, kamu doain Mas Saka ya ternyata. Iya. Ya aku emang doain Saka. Astagfirullahaladzim, Mbak. Kenapa, Mbak? Kamu tega banget sama Mas Saka. Iya, tapi aku tuh gak cinta sama dia. Kamu tahu kan Mas Saka tuh baik banget, bahkan sayang banget sama kamu. Aku udah berusaha buat cinta sama dia, tapi aku gak bisa. Ya tapi gimana pun juga yang kamu lakuin ini salah, Mbak. Kamu gak usah ikut campur. Aku tahu kok. Kamu suka kan sama suami aku. Aku bisa lihat lagi dari cara kamu melayani Mas Saka. Aku aja kamu. Kalau aja ibu gak ngelarang aku buat pisah sama Mas Saka, pasti aku udah pisah kok. Jadi mendingan daripada kamu bocorin soal aku dan Mas Ivan, lebih baik kamu cari cara supaya Saka bisa turun ranjang sama kamu. Jangan sampai ibu tahu soal itu. Bukan aku takut, tapi aku nggak mau penyakit ibu kambuh. Ngerti? Benar keterlaluan kamu ya, Mbak. Aku mau ketemu sama Mas Ivan, tapi aku harus kasih alasan ke ibu supaya bisa pergi. Bu, aku pamit ya. Aku mau ketemu teman aku. Mau jenguk, dia lagi sakit soalnya. Boleh, tapi jangan lama-lama. Nggak enak sama suami kamu. Iya, Bu. Kamu masih mau pacaran kan? Iya. Mereka kenapa? Mendingan kamu gak usah urusin urusan aku. Kamu urus aja sama suami aku. Terserah kamu ngapain, kayak aku gak peduli. Oke? Tan, Mbak Salma mana? Salma lagi pergi. Katanya lagi pergi sama temen yang lagi sakit. Ya, padahal aku mau ngasih dia surprise, Bu. Aku beliin Salma parfum yang dia suka. Oh ya? Aku bikinin kamu minuman ya. Tunggu bentar. Bu, aku ke kamar ya. Kok aku ngerasa semakin hari sikap Lani beda ya sama kakak iparnya. Kamu jawab dengan jujur ya, Lani. Kamu suka kan sama kakak ipar kamu? Enggak, Bu. Kamu jangan bohongin ibu deh. Ya aku suka sama Mas Saka. Itu juga bukan salahku, Bu. Itu juga salah Mbak Salma. Awalnya aku cuma kasihan sama Mas Saka. Salma yang gak bisa ngurus Mas Saka dengan baik. Ya
ya, Bu. sayang. Makasih. Kasian Mas Saka. Udah capek-capek kerja, tapi Mas Salma nggak mau bikinin minum buat dia. Diminum dulu Mas tehnya. Mas Saka. Boleh? Makasih ya. Aku bikinin kamu teh. Kamu kok nggak teh juga? Enggak, aku udah. Mas aja. Emang enak ya, pulang kerja gini minum teh. Capek ya Mas? Mas, ini minumnya. Iya. Menghilangkan bayangan yang tak bisa jika sakit biarkan ku jatuh untuk jika harus bisa bersamamu. Kenapa, Lan? Enggak Mas, enggak kenapa-napa. Iya lucu ya. Ya lama-lama rasa kasihan itu jadi berubah. Nggak rasa suka dan rasa sayang. Itu harus gimana Bu? Selama ini aku yang ngurusin masakan. Aku bikinin dia kopi, aku bikinin dia cemilan. Bahkan aku yang nyiapin makan dia. Bahkan Mbak Salma itu malahan. Malahan apa? Maksud aku Mbak Salma malah nggak bisa jadi istri yang baik untuk Mas Saka. Apapun itu alasannya, itu tetap aja nggak benar. Kamu nggak boleh tinggal serumah lagi di sini. Kamu harus pergi dari sini. Kalau aku pindah dari sini, siapa yang ngurusin Mas Saka? Kalau aku mohon Bu, aku nggak mau pindah dari sini Bu. Ada ibu yang ngurusin Saka. Aku nggak akan cintai Mas Saka lagi Bu. Aku janji aku nggak akan suka lagi sama Mas Saka. Aku janji. Enggak, itu nggak bisa. Walaupun dia masih belum cinta sama suaminya, walaupun Salma nggak bisa ngurusin suaminya, tapi tetap kamu tidak bisa tinggal di rumah ini. Karena itu akan menjadi maut buat rumah tangga mereka. Kalau aja Ibu tahu, yang jadi maut untuk pernikahan Mbak Salma dan Mas Saka itu bukan aku, tapi Mbak Salma sendiri dan pacar gelapnya. Bu, Mbak, Mas, biar lebih dekat sama tempat kerjaan aku pamit ngekos sendiri ya. Tapi nanti aku bakal sering-sering main kesini kok. Kamu kan bisa tinggal sama kita di sini. Emangnya siapa yang izin kamu buat ngekos di luar? Udah biarin aja, biar dia terbiasa hidup mandiri. Saya nggak apa-apa. Udah, aku antar Lani ke kosannya, sekalian aku berangkat kerja ya. Alah, sini. Assalamualaikum. Bu, ibu kok ngizinin Lani ngekos sendiri sih? Kamu tahu nggak? Adik kamu itu suka sama suami kamu. Aku tahu kok Lani suka sama Mas Saka. Terus kenapa kamu biarin dia nganterin adik kamu? Ya nggak apa-apa dong, Bu, malah bagus. Itu yang aku mau. Ibu nggak ngerti maksud kamu tuh apa? Ya, biar masakan anak aku dan nikahin Lani. Aduh Bu, aku lagi malas bahas itu. Udah ya, aku pergi dulu ya. Perusahaan tuh kalah tender dari perusahaan Saka. Aku nggak terima kekalahan ini. Aku akan hancurin Saka lewat Salma, istri tercintanya. Dan aku akan rebut Salma gimana pun caranya. Pan, duluan ya. Kamu hebat, Saka. Biasa aja. Saka, selamat ya. Karena kau sudah yang tender yang tadi. Next, bisa jadi lo yang menang kan? Aku jadi punya ide untuk misahin Salma dari Saka. Aku udah punya cara supaya kamu cepat pisah sama suami kamu. Caranya kita bikin dia stroke seperti istri aku, supaya dia lumpuh dan tidak bisa bergerak. Tapi aku benar-benar gak tega kalau kayak gitu. Supaya kamu ada alasan dan kamu cepat pisah sama dia. Kamu harus lakuin ini, karena ini demi cinta kita ya. Aku yakin suami kami itu gak bakal meninggal. Dia hanya lumpuh, Salma. Salma udah pulang, Bu. Aku nggak sabar mau nyampein berita bagus banget buat dia. Salma belum pulang. Emangnya kamu mau nyampein apa sih? Ibu tahu nggak? Aku dapat tender gede banget. Kalau proyek ini sampai sukses, Ibu sama Salma mau minta apa aja, aku beliin nanti. Alhamdulillah.
Salma beruntung punya suami kayak kamu. Mas, Bu, ada apa sih kok kalian seneng banget kayaknya? Kemarin aku kan sempat ikut tender. Menang sayang aku dapat proyeknya. Selamat ya Mas ya, aku juga seneng. Aku bikin kamu kopi ya. Tumben kamu mau bikinin kopi buat suami kamu. Gak apa-apa, aku tuh lagi pengen melayani kamu sebagai istri. Makasih sayang, tapi gak usah repot-repot. Ini kan kewajiban aku, Bu, sebagai istri. Lagian Lani juga udah gak ada di sini, jadi mau gimana lagi, aku yang harus ngelayanin suami aku. Makasih ya sayang. Kamu gak perlu repot-repot. Dim, kamu di sini ya. Bu, aku dapur dulu. Sekarang istri kamu sudah benar-benar berubah jadi baik. Ini Ibu taruh dulu, kamu bersih-bersih ya. Iya Bu. Kamu aja kasih obat ini ke suami kamu. Ini. Kamu tetesin ke makanan atau minuman dia. Aku yakin semakin banyak obat yang masuk ke tubuhnya, semakin cepat dia lumpuh. Mas, kok kamu di sini? Kamu tuh repot-repot ya sayang. Kan udah capek kerja. Mas, aku tuh gak repot, aku cuma lagi pengen bikin kamu kopi aja kok. Makasih sayang. Lain kali jangan repot-repot ya. Kamu harus minum kopi itu, Mas. Diminum dong. Sebentar. Ya halo. Ya nanti kita bisa set up meeting aja. Aku harus pastiin Mas Saka minum kopi itu. Halo Mas. Berhasil semuanya? Iya Mas, sebentar lagi dia bakal minum kopinya kok. Ya, udah dulu ya. Sudah. Sayang maaf ya. Kok dibuang Mas kopinya? Itu ada kotorannya ternyata. Pas aku tinggalin masuk kali tadi. Ya, aku bikin lagi ya. Nggak usah, nggak apa-apa. Aku tuh pengen jadi istri yang baik. Nggak apa-apa sayangku. Kamu kok jadi maksa gini? Ada apa coba? Aku nggak bisa paksa dia kayak gini terus. Takutnya nanti dia curiga. Gak apa-apa, hari ini gagal. Besok aku bisa coba lagi. Kalau kamu emang nggak mau ya nggak apa-apa. Cuma kamu istirahat ya. Iya sayang. Kali ini aku harus berhasil. Tumben kamu masak. Kamu lagi masak buat suami kamu. Iya Bu, mau gimana lagi kan Lani udah nggak ada di sini. Jadi aku yang harus ngelayanin dia. Nah, ini masakannya. Aku bikinin kamu sarapan. Kamu masak sendiri, semua kamu suka ya? Pasti suka lah sayang. Kan kamu yang masak. Spesial pasti kan? Aduh Mas, aku takut banget sama kecoa. Hati-hati sayang. Ya. Coba deh. Sebentar. Yuk. Sayang aku ngerti. Kamu mau ngelayanin aku. Tapi kamu harus ingat kamu kan juga kerja. Pasti kamu capek juga. Jadi lain kali kalau emang kamu mau ngelayanin aku, mau ngebuat aku senang, aku hire ART ya. Jadi kamu gak perlu kayak gini-gini lagi. Ibu juga gak perlu capek lagi. Ibu jadi terharu. Kamu tuh perhatian banget sih sama Salma, sama ibu. Kenapa ya aku gagal terus sakitin suami aku? Apa karena dia terlalu baik sama aku? Lagi-lagi aku gagal. Aku gak mau lagi ngelakuin hal itu. Udah 2 kali loh aku coba. Tapi aku gagal terus. Kamu gak boleh menyerah, Salma. Kamu harus coba cara itu. Nih, malah aku yang kena. Tangan aku jadi luka. Ya udah, ini terakhir ya aku coba. Kalau misalnya aku gagal lagi, aku nggak mau lakuin itu. Mendingan kamu yang lakuin atau kamu nyuruh orang lain kayak atau gimana? Pokoknya terserah kamu.
Iya, tapi kamu coba cari itu dulu ya. Sayang. Salma. Pas banget nih Mas Saka pulang. Sayang. Ibu awas! Ibu bangun, Bu. Tolongin Ibu dong, Mas. Ibu. Ibu Risma mengalami benturan di kepala. Kami sudah coba tangani dan ada pendarahan di kepalanya. Tapi saat ini kondisi Bu Risma masih koma. Kita doakan saja, semoga Bu Risma cepat sadar. Permisi. Iya, Dok. Maafin aku ya, Bu. Ini semua salah aku, Bu. Bu. Sayang. Sayang, kamu gak boleh nyalain diri kamu kayak gini. Ini tuh musibah. Kalau kamu emang mau nyari siapa yang salah, salahin aku. Kamu harus ingat itu. Kenapa aku gak cek lampunya? Kenapa aku gak tahu lampunya rusak? Kita usaha yang terbaik. Kamu yang kuat ya. Supaya ibu bisa lekas pulih. Kita harus yakin ibu pasti bisa sembuh, sayang. Kamu bisa tenang? Aku urus adminnya dulu ya. Sekalian aku kasih tau Lani. Halo, Mas. Apa kamu berhasil mencelakai suami kamu? Lampunya malah kena ke Ibu, Mas. Gimana? Ibu kayak gini semua gara-gara aku. Emang aja ibu kamu itu sedang apes. Itu bukan kamu. Ya udah, nanti kita cari cara lagi buat nyakitin suami kamu ya. Aku udah gak mau lagi. Enggak, Mas. Cukup. Aku gak mau nantinya ibu aku kenapa-napa. Halo? Salma? Mbak, kamu yang udah nyakitin suami kamu terus kena ibu. Jahat kamu ya, Mbak. Kamu ngelakuin ini gara-gara disuruh pacar kamu loh. Mati. Wah, aku gak habis pikir sama kamu. Kamu tau gak ini dosa besar gara-gara kamu mau nyakitin suami kamu malah jadi kena ibu kita. Aku bener-bener udah gak tahan sama kamu ya, Mbak. Aku bakal laporin semua di ke Mas Saka. Kamu lihat aja. Jangan! Mas, kamu harus dengerin aku dulu kali ini, Mas. Asal kamu tahu, kalau sebenarnya Mbak Salma ini tadinya mau nyalakain kamu malah kena ke ibu. Dan asal kamu tahu lagi, yang nyuruh itu semua adalah pacarnya, Mas. Mbak Salma ini punya pacar yang namanya Ivan, Mas. Ivan. Enggak, Mas. Dia bohong. Nggak kayak gitu ceritanya. Dia tuh cuma kesal sama aku karena aku gak becus rawat ibu. Aku berani bersumpah, Mas. Kalau nggak percaya, cek aja handphonenya Mbak Salma. Pasti ada bukti hubungan dia sama Ivan itu, Mas. Aku nggak bohong, Mas. Mas, kamu lebih percaya sama aku kan? Aku ini istri kamu loh. Mas, kok percaya aku, Mas? Lani udah. Jangan mikir macam-macam, jangan ngomong yang enggak. Ini musibah. Mbak kamu juga sedih, ibu sakit. Kalau kamu nuduh mbak kamu kayak gitu. Ya kan? Aku gak mau dengar kamu ngomongin lagi. Ya? Mas, kalau kamu berani macam-macam sekali lagi aja, aku gak seneng-seneng buat penjarain kamu. Dua tiga hari lah kalkulasinya selesai. Iya. Yeah. Nanti dari situ kita bisa tahu budget pastinya. Kamu ngapain sampai kayak gini? Aku nggak terima karena kamu yang main tender. Panas. Yang kamu lakuin ini tindakan kriminal. Kamu mau di penjara. Tapi aku yakin kamu bakal dapetin buktinya.
Astagfirullahaladzim. Ayo ketabrakan. Kenapa dia sampai ngelakuin ini? Nggak mungkin kau cuma gara-gara proyek. Apa jangan-jangan yang dimaksud Lani pacarnya Salma itu Ivan? Dia mau nyelakain aku karena dia mau memiliki Salma seutuhnya. Kamu kok pulang? Yang jaga ibu siapa? Ada Lani. Password. Mungkin tanggal lahirnya Salma. Jadi benar mereka pacaran belakang aku. Kamu ngapain sama aku? Ini Bener kata Lani. Kamu pacaran sama Ivan ya? Iya, Mas. Terus bener juga tadi kamu nyelakain aku, tapi malah kena ibu. Jawab, Salma! Iya! Aku udah berusaha bilang ke ibu untuk kita pisah, tapi ibu gak mau. Halo, Mas? Apa? Kamu di rumah sakit? Kamu apain Mas Ivan? Dia yang nyerang aku cuma bela diri. Kamu apain sampai dia dilarikan ke rumah sakit? Dia kabur terus ketabrak. Bohong, dia bilang kamu yang nyerang dia. Lihat ya, kalau sampai Mas Ivan kenapa-napa, kamu aku laporin polisi, kamu akan dipenjara. Salma, kamu ngapain kesini? Pulang. Enggak, aku gak akan pernah pulang. Aku mau tinggal sama Mas Ivan, bersama kamu. Salma, kamu itu istri aku. Istri itu cuma status, Mas. Tempat kamu di rumah sama aku, bukan di sini sama laki-laki itu. Aku cinta sama Mas Ivan. Kamu sakit hati? Ya udah, kalau sakit hati kita pisah aja. Mas Ivan juga mau pisah kok sama istrinya. Aku gak akan ngelakuin itu. Aku gak mau pisah sama kamu. Apaan sih? Aku akan pertahankan rumah tangga ini. Untung aja Mas Ivan kenapa-napa. Kalau kenapa-napa, tuntut kamu. Salma. Mas. Mbak, kamu minta pisah sama aku. Ivan, dia sekarang dirawat di sini. Tadi dia nyerang aku. Tapi dia malah kecelakaan, ditabrak motor. Mbak, kamu nyalain aku. Ya udah pisah aja Mas sama Mbak Salma. Apalagi yang kamu tunggu? Daripada lama-lama pacaran Mbak Salma lebih nekat sama kamu. Aku gak peduli. Aku cinta sama Mbak kamu. Aku akan pertahankan rumah tangga ini walaupun harus mempertaruhkan nyawaku. Ya Allah, kasihan banget kamu Mas. Begitu besar cintanya kamu ke Mbak Salma. Tapi Mbak Salma ngebalasnya dengan sebuah pengkhianatan. Alhamdulillah ya Bu. Aku senang banget. Ibu udah sadar. Walaupun kaki Ibu masih belum bisa digerakin. Kalian jangan bersedih. Ini ujian buat Ibu. Kan Ibu masih punya kamu dan kakak kamu. Salma mana? Kalian diam aja. Kenapa Salma? Bu, Mas Saka udah tahu tentang pacarnya Mbak Salma. Bahkan kemarin pacarnya Mbak Salma mau nyelakain Mas Saka. Alhamdulillahnya Mas Saka selamat, Bu. Malahan pacarnya Mbak Salma yang masuk rumah sakit. Dari semalam juga Mbak Salma nemenin pacarnya di rumah sakit ini juga. Saka, maafin Ibu ya atas perilaku Salma. Karena dia sudah menduakan kamu. Dia sudah jadi istri yang durhaka. Ini ujian, Bu. Ujian buat aku, buat rumah tangga aku.
Aku janji sama ibu, aku akan berjuang untuk mempertahankan rumah tangga ini. Tadi kamu bilang laki-laki itu dirawat di rumah sakit ini juga. Bu, Ibu mau ngomong sama Salma. ibu tuh belum pulih. Jangan kemana-mana dulu, ibu harus istirahat. Kalau emang ibu mau ngomong sama Salma, biar aku sama Lani yang manggilin Salma ke sini. Iya Bu, Ibu istirahat ya. Sebentar, Bu. Atas nama Ivan udah nggak ada di ruang rawatnya, kemana ya? Oh, pasien atas nama Ivan sudah pulang tadi pagi, Bu. Makasih. Mbak, kamu pasti sekarang lagi nganterin Ivan. Aku sekarang mau ke rumahnya Ivan. Mbak, kamu pasti ada di sana. Ini aku telepon dia, nggak diangkat. Mas, aku ikut ya. Aku ngomong dulu sama Ibu kalau kita mau ke tempat Ivan buat ketemu Mbak Sam. Tunggu bentar. Jangan lama-lama. Kamu ikut. Enggak. Lepas. Jangan kamu. Pergi. Kamu pergi. Jangan sekali-sekali kamu datang ke rumah aku. Aku laporan kamu ke polisi. Kamu yang rusak rumah tangga saya. Saya yang akan buat laporan ke kamu. Aku mau kita pisah. Aku udah gak mau sama kamu. Selamanya aku gak akan mau pisah sama kamu. Kamu tuh ya Mbak, kamu udah nyakitin Ibu, sekarang kamu nyakitin Mas Saka, orang yang aku suka. Aku udah gak takut sama kamu. Aku gak akan tinggal diem. Kamu lihat aja. Mas saya ke rumah sakit, aku obatin kamu. Tidak ada luka yang serius, jadi tidak perlu dirawat. Nanti dalam beberapa hari lagi juga akan pulih. Makasih, Dok. Sama-sama. Ibu minta maaf ya Saka atas sikap Salma ke kamu. Ibu jadi merasa bersalah. Karena sudah menjodohkan kamu dengan anak ibu yang tidak mencintai kamu. Tapi kan aku yang terima perjodohannya, Bu. Jadi aku juga yang harus bertanggung jawab dengan apapun resikonya. Lan, Iya Mas. aku sempat dengar kamu katanya suka sama aku. Iya Mas. Aku minta maaf ya Mas. Aku gak tahu perasaan itu tiba-tiba muncul gitu aja. Ya nggak apa-apa, kamu gak salah. Walaupun aku tahu kamu suami kakak aku. Tapi kamu juga harus ingat, aku ini kakak ipar kamu. Selama mbak kamu menjadi istri aku gak mungkin menerima perasaan kamu. Jadi tolong hentikan perasaan itu ya. Kalau memang Salma selalu bersikap seperti itu sama kamu, Kalau kamu mau pisah, lebih baik kamu pisah aja. Ibu ikhlas. Ibu gak mau ngelihat kamu menderita terus. Dan kalau kamu bersedia untuk turun ranjang sama Lani, Ibu ikhlas. Maaf Bu, aku gak bisa ngelakuin itu. Aku sayang sama Salma. Aku gak akan ninggalin dia kecuali Salma udah gak ada. Mungkin aku akan pertimbangin untuk menerima perasaan perempuan lain. Termasuk Lani. Mas, aku tinggal di sini dulu ya. Aku mau jaga Ibu. Ibu kan baru keluar dari rumah sakit. Iya, aku gak masalah. Sekarang mbak kamu ada di mana? Bisa jadi dia ke rumah pacarnya, Mas. Saka, kamu telepon Salma. Dia itu masih istri kamu, suruh dia pulang. Gak mungkin Salma nginep di rumah pacarnya. Iya Bu. Nomornya Salma gak aktif. Mau gak mau aku harus telepon Ivan. Ivan telepon. Ya. Aku tahu kamu telah sembunyiin Salma di belakang aku kan? Dan kamu juga telah minta handphonenya. Sampai aku gak bisa hubungin dia selama ini. Dengar ya Saka, kamu gak akan bisa membunuh Salma selama itu. Saya ini tadinya mau nelfon kamu karena saya pikir Salma lagi sama kamu. Salma akan kembali di pelukan aku. Paham kamu? Ngomong apa kamu? Jangan coba-coba kamu lariin dia. Ingat ya, Salma itu masih istri saya. Kamu pulangin dia sekarang. Atau saya laporin kamu ke polisi. Saka dengar ya. Kalau emang Salma sama aku, ngapain aku telepon kamu tau gak? Aku gak mau Salma terjadi sesuatu. Paham kamu? Salma lagi gak ada sama Ivan. Ivan juga gak bisa nelfon dia. Apa ada yang nyakitin dia? Apa yang terjadi sama Salma? Apa Salma diculik? Apa? Salma diculik? Siapa yang benci Salma?
Kamu lah nih. Aku tahu kamu selama ini benci sama Salma. Tapi aku gak nyangka kamu tega ngelakuin semua ini. Kamu suruh orang buat nyakitin kakak kamu. Segitu bencinya kamu sama dia. Kamu ngomong apa sih, Mas? Bukan aku pelakunya. Walaupun aku mau Mbak Salma itu nggak ada lagi, tapi aku nggak mungkin nyakitin dia. Aku emang nggak suka sama Mbak Salma, tapi nggak mungkin aku nyakitin kakak aku sendiri. Terus kalau bukan kamu siapa lagi? Ibu yakin bukan Lani pelakunya. Terus siapa, Bu? Tolong kasih saya makan dan minum ya. Kita nggak bisa kasih kamu makan kalau nggak disuruh sama bos. Tolong bilangin sama bos kamu. Tolong, saya benar-benar haus dan lapar. Saya harus makan, kalau nggak saya bisa mati. Saya sudah lemes banget, tolong. Kamu udah sembuh dari stroke? Kamu lihat sendiri kan? Pelan-pelan, bisa, iya. Bisa, Bu. Saya udah sembuh, dan saya menyembunyikan kesembuhan saya ini ke semua orang, termasuk Mas Ivan. Karena kamu udah ngerebut suami saya. Saya gak akan selingkuh sama suami kamu lagi. Tapi tolong, kasih saya makan ya. Dan lepasin saya. Biarin aja kamu menderita kayak gini. Saya akan buat kamu menderita sampai mati. Kalian jaga wanita ini. Jangan sampai kabur. Lepas, tolong! Tolong lepasin! Tolong! Kamu di sini saya lepas. Ya Allah, lindungilah anak hamba Salma dimanapun dia berada. Jauhkanlah dari orang-orang yang ingin menyakitinya. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, hamba mohon ampun. Hamba gak mau mati di sini. Hamba mohon ya Allah. Ibu istirahat ya. Insya Allah Mbak Salma pasti ketemu, Bu. Gimana ibu mau istirahat? Ibu kepikiran terus sama. Tolong kabarin ya. Makasih. Iya Bu, iya. Gimana Salma, udah ada kabar? Belum ada, Bu. Bu, ini kan aku terus nyari Salma, Bu. Aku mohon ibu istirahat ya. Kesehatan ibu juga penting soalnya. Nanti kalau ada kabar, kami pasti langsung kasih tahu ibu. Permisi, Pak Saka. Ini ada kabar di sosial media, Pak. Penemuan Bu Salma. Beliau pingsan, Pak. Dan sudah diantar warga ke rumah sakit. Ini videonya, Pak. Salma. Ya Allah, sadarkanlah ya Allah. Siapa yang tega membuat anak hamba koma seperti ini? Sembuhkanlah anak hamba. Aku akan cari pelaku sampai ketemu. Aku nggak peduli dia sembunyi di mana. Bu, aku ke kantor polisi dulu ya. Aku mau buat laporan sekalian minta rekaman CCTV di lokasi. CCTV hanya ada jarak berapa meter dari tempat kejadian. Sepertinya kami tidak menemukan CCTV di lokasi ditemukan istri Bapak. Tapi kami akan periksa CCTV dan hal-hal yang mencurigakan. Sebentar, Pak. Rina. Pak Saka. Ivan. Oh ya, istri saya. Saka. Rina. Pak, saya tahu perempuan ini, Pak. Dia istri dari saingan bisnis saya. Saingan bisnis saya ini selingkuhannya istri saya, Pak. Baik, kami akan panggil dia ke kantor untuk diminta keterangan. Itu juga arah jalannya pengen ke rumah mantan suami saya, Pak. Saya di sana itu cuma lagi jalan aja, Pak. Saya juga kebetulan ada urusan ke sana, Pak. Menurut keterangan Pak Saka, istrinya berpacaran sama mantan suami ibu. Dan itu membuat suami ibu meninggalkan ibu. Ibu sakit hati sama ibu Salma dan ingin menyakiti dia. Karena orang satu-satunya yang punya motif penculikan adalah ibu. Saya nggak maksud apa-apa, saya cuma mau nakut-nakutin dia aja, Pak. Saya nggak mungkin nyakitin dia, Pak. Apalagi bikin dia sampai koma, Pak. Sampai ada bukti kalau bukan ibu pelakunya. Untuk sementara ibu kami tahan. Kami akan mencatat semua keterangan dari ibu. Pak, percaya sama saya nggak mungkin nyakitin Bu Salma, Pak. Rina terus nolak untuk dituduh kalau dia udah nyakitin Salma. Iya, Lan. Salma udah bangun dari komanya.
Rina udah ditangkap karena dia udah nyakitin dan nyulik kamu. Rina memang culik aku, Mas. Kamu gak perlu khawatir lagi. Tapi yang nyakitin aku itu bukan Rina, tapi Mas Ivan. Kok bisa kan Ivan pacar kamu, Mbak? Jadi Kamu ke sana, cepetan! Sama di mana kamu? Kamu gak bisa kemana-mana! Mana perempuan itu? Ya, bos. Mas Ivan, Salma, kamu dari mana aja? Sekarang masuk dulu ya. enggak Mas. Aku mau kita putus. Kita akhirin aja hubungan kita. Karena aku disekap, aku diculik sama istri kamu, Mas. Dan aku nggak mau hal buruk terjadi lagi. Lebih baik kita selesai sampai di sini aja. Dan aku mau kembali setia sama suami aku. Misi. Salma, dengerin aku. Ikut aku sekarang. Enggak. Kamu nggak boleh pergi ya, Salma. Kamu jadi milik aku, tau nggak? Lepasin aku, Mas. Salma. Aku nggak mau kamu balik sama suami kamu. Enggak, kita udah nggak ada hubungan lagi. Bener memang Rina gak nyakitin kamu. Tapi dia tetap aja salah sayang karena dia udah nyulik kamu. Pak, semua buktinya udah kekumpul. Baik, kita berangkat sekarang. Pak Ivan, Anda kami tahan sudah mencelakai Ibu Salma sampai koma. Ibu Salma sudah sadar dan sudah memberi kesaksian bahwa Anda pelakunya. Berhenti! Van! Berhenti! Hei, berhenti! Berhenti! Atau kami mengambil tindakan! Berhenti! Ivan. Salma istighfar. Bu, bentar Bu, aku panggilin dokter ya Bu. Pasien mengalami pendarahan di otak dan pasien tidak selamat. Dia sudah meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Kalau aku jadi istri kamu, aku selalu zolim sama kamu. Aku mau minta maaf sama kamu. Aku gak pernah jadi istri yang baik buat kamu. Apapun yang menimpa aku sekarang, itu adalah azab, Mas. Salma. Dok! Dokter! Salma. Kakak saya, Dok. Pasien sudah meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mbak, kamu ninggalin kami, Mbak. Mbak, aku mohon, Mbak, jangan tinggalin aku. Mbak, tolong aku, Mbak, Salma. Saka. Iya, Bu. Selama kamu menjadi suami anak saya, maafin ibu ya Saka. Kamu sudah sangat baik, sedangkan anak saya sudah jahat sama kamu. Dia nggak pernah melayani kamu dan mengurus kamu. Kamu mau ya turun ranjang untuk menikahi Lani? Tapi Mas Saka nggak suka sama Lani, Bu. Lani nggak mau memaksakan kehendak Lani. Lani, nanti juga Saka lama-lama cinta sama kamu, nak. Enggak, Bu. Dulu juga Ibu berpikir kayak gitu kan ke Mbak Salma. Tapi buktinya apa? Buktinya sekarang malah kejadian kayak gini kan, Bu. Lani bener, Bu. Aku gak mau hal seperti ini terjadi lagi. Kejadian seperti di pernikahan aku dan Salma akan terulang jika aku menikah dengan Lani. Maafin ibu, Saka. Karena ibu selalu memaksakan kehendak. Kamu mau kan memaafkan ibu? Bu, meskipun Salma udah gak ada, aku gak mungkin ngebenci ibu. Aku akan selalu sayang sama ibu dan Lani. Biarkan ku